Bab 856. Purple One berbicara dengan dingin. Berhentilah bertingkah seperti hantu. Keluar. Dia mengarahkan tangan kanannya ke langit saat dia mengatakan itu. Bola cahaya putih melonjak ke langit meskipun cincin jiwanya yang bahkan belum dipicu. Massa cahaya putih terkondensasi. Itu melonjak ke langit 50 meter di atas sebelum tiba-tiba meledak dan berubah menjadi cincin halo putih yang menerangi tanah di sekitarnya. Dia memiliki kendali yang kuat atas kekuatan jiwanya. Tang Wulin terkejut karena Purple One memenuhi reputasinya sebagai pejuang ungu. Efeknya jelas diluncurkan dengan kekuatan jiwa metode surga misteriusnya. Itu menghemat kekuatan jiwa dibandingkan dengan menggunakan keterampilan jiwanya. Pada saat yang sama, itu memiliki efek menerangi. Tampaknya mengkonsumsi kekuatan besar. Tetapi dalam kenyataannya, kekuatan jiwa yang dikeluarkan tidak signifikan. Tidak ada apa-apa di tanah. Dengan Purple Demon Eyes-nya, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan dalam bidang visualnya. Purple One berbicara dengan suara berat. Ikuti aku. Ketika dia mengatakan itu, dia berjalan keluar dengan langkah cepat. Tidak ada keraguan bahwa situasi aneh hanya terjadi di dalam pabrik. Akan lebih baik bagi mereka untuk meninggalkan tempat itu. Buho, 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 isak itu bergema sekali lagi sementara udara di sekitarnya menjadi suram dan dingin. Sama seperti Purple One dan 4 pejuang kuning akan keluar dari zona pabrik. Ruang di sekitarnya mulai melengkung keras sehingga mereka tidak bisa membedakan arah mereka lagi. Semua orang merasa pusing seolah langit dan daratan bergolak secara keseluruhan. Ketakutan yang tidak diketahui dan tekanan spiritual tiba-tiba membanjiri mereka seperti naiknya air yang mengalir deras dan mengalahkan mereka. Sementara itu, mereka belum menemukan dari mana musuh datang. Purple One berbicara dengan suara yang dalam. Itu ilusi spiritual. Mungkin musuh yang terampil dalam kekuatan spiritual. Saya tidak bisa mencapai kantor pusat. Hati-hati. Semuanya. Tinggal bersama. Dia memperhatikan bahwa anggur telah melilit pinggangnya. Secara naluriah, dia menoleh untuk menemukan Tang Wulin memberi isyarat tangan padanya. Bagian paling menakutkan tentang berada dalam ilusi adalah bahwa mereka akan kehilangan komunikasi satu sama lain setelah mereka secara paksa dipisahkan oleh musuh. Tang Wulin berhasil melepaskan Blue Silver Emperor-nya untuk menyelesaikan masalah ini. Terisak-isak semakin keras sementara lingkungan berputar cepat seperti berada di komedi putar. Purple One berusaha melancarkan serangan tetapi serangannya menghilang begitu saja menerpa ilusi seperti lembu tanah liat yang masuk ke laut. Purple One berhenti bertindak gegabah. Dia merasa seperti telah tenggelam ke lembah terdalam karena jatuh ke dalam ilusi mematikan musuh. Ilusi tentang perawakan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilepaskan oleh guru jiwa biasa. Ini harus dilakukan oleh orang dengan kemampuan domain. Akan sangat sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari wilayah musuh. Tampak jelas bahwa musuh berusaha memutuskan komunikasi mereka dengan markas besar yang meminta bala bantuan. Sementara itu, suara Tang Wulin bergema di telinga Purple One. Purple One, ini Yellow Tree di sini. Saya tahu cara memecahkan ilusi sementara. Keluarkan kami dari sini menggunakan metode tercepat saat aku menyebarkan ilusi. Oke. Dia tidak mempertanyakan bagaimana Tang Wulin akan menyebarkan ilusi. Ketenangan mantap seorang pejuang Tang Sekte ini tidak diragukan lagi terungkap saat ini. Suara Tang Wulin terdengar serentak di telinga sesama pejuangnya. Pada saat berikutnya, dia berbicara dengan lembut. 3, 2, 1. Kelompok itu ditarik bersama-sama secara serentak mengikuti hitungan Tang Wulin yang ketiga. Segera setelah itu, Tang Wulin meluruskan tubuhnya. Tampaknya tidak ada perubahan pada 5 cincin jiwa di tubuhnya. Pada kenyataannya, itu sudah diganti dengan 4 cincin jiwa garis keturunan Raja Naga Emas. Roar, raungan mengamuk yang mengguncang langit dan bumi terdengar bahwa itu mematikan suara isak langsung. Raungan menakutkan dan memekakkan telinga dilepaskan seolah-olah kepala naga emas besar akan melonjak ke atas. Ilusi itu segera hancur seperti gelembung yang meletus sementara area pabrik di sekitarnya tampaknya telah kembali normal secara instan. Tang Wulin tidak perlu berbicara. Purple One telah melompat dan menarik Blue Silver Emperor di tubuhnya dengan kedua tangannya secara bersamaan. Dia mengandalkan basis 7 cincin budidaya sage jiwa untuk mengumpulkan Tang Wulin dan sisanya untuk berlari dengan cepat.
Kejadian tiba-tiba membuat musuh yang bersembunyi di sudut yang gelap karena terkejut. Kecepatan mereka sangat cepat ketika mereka berlari keluar dari zona pabrik. Ark, jeritan yang tampaknya menyedihkan menembus udara. Tengkorak raksasa tiba-tiba bosan keluar dari tanah tepat ketika mereka akan lari keluar dari pabrik. Tengkorak itu setinggi 10 meter dengan api hijau melesat dari rongga matanya. Kepulan api hijau melesat ke arah kelompok 5 Tanggulin saat membuka mulutnya. Meskipun tidak panas, kelima orang itu merasakan rasa sakit yang menusuk tajam yang merasuki jiwa mereka secara bersamaan. Seolah-olah api jiwa membakar pikiran mereka. Trik apa ini? Purple One meraung marah ketika sinar ungu melesat keluar dari matanya. Dia sudah menyempurnakan Purple Demon Eyes-nya. Pada saat yang sama, potongan baju perang berbalik dengan cepat di tubuhnya. Sepasang sayap terbuka lebar di belakang punggungnya untuk menghalangi nyala api hijau agar tidak melukai keempat orang di belakangnya. Ham teredam terdengar saat Purple One terhuyung sekali. Armor pertempuran coklat gelap yang menutupi tubuhnya ternoda oleh nyala api hijau yang mengejutkan semua orang. Yellow One berteriak dengan suaranya yang menyenangkan ketika aliran api putih bersih menyapu tubuh Purple One. Sembuh spiritual. Eksekusinya tepat karena tidak ada keraguan bahwa api hijau ditujukan untuk menyerang lautan roh seseorang. Api hijau di tubuh Purple One ditundukkan seperti yang diharapkan. Namun, nyala api yang menyembur keluar dari tengkorak raksasa itu telah menyebar ke segala arah dan menyapu ke arah mereka. Yellow Four berteriak ketika cincin jiwa keempat di tubuhnya bersinar terang. Sebuah perisai melingkar yang berputar muncul. Perisai itu ditutupi dengan lapisan sisik aneh ketika disulap. Sisik aneh dengan cepat menyebar dan berubah menjadi perisai pelindung yang menjerat seluruh kelompok. Pada saat yang sama, armor perang semua orang sudah dilepaskan untuk meningkatkan pertahanan mereka. Purple One meraung sekali ketika cincin jiwa keenam di tubuhnya berkilau. Akhirnya, sekelompok orang menemukan jiwa bela dirinya. Seekor naga raksasa ungu terbang ke langit mengikuti seruan nyaring dan berbeda. Itu mengepakkan sayapnya di langit ketika badai energi ungu menyapu area 100 meter di depan mereka dengan tiba-tiba. Purple Jade Divine Eagle adalah spesies binatang berjiwa tipe terbang yang sangat kuat. Purple One meluncurkan keterampilan jiwa keenamnya saat ini yang dikenal sebagai Divine Eagle Heavenly Dance. Divine Eagle Heavenly Dance mampu melepaskan badai jade ungu. Badai serangan spiritual dan fisik ganda dilepaskan sebagai serangan pengepungan yang mampu menyerang area yang luas. Badai ungu menghantam api hijau tengkorak raksasa itu. Namun, itu hanya berhasil memblokir api agar tidak terus menyerang kelompok itu tetapi tidak mampu meluncurkan serangan. Pada saat itulah mereka mengerti bahwa musuh yang mereka lawan jauh lebih kuat daripada mereka. Mereka bahkan belum melihat orang itu. Namun mereka sudah dalam posisi yang lebih rendah. Orang yang paling tenang saat ini adalah Tanggulin. Setelah pengalamannya yang mengerikan di Pulau Iblis, kekuatan mentalnya jauh melebihi orang-orang biasa. Tanggulin tidak terburu-buru untuk menyerang saat dia mengamati tengkorak raksasa itu erat-erat ketika Purple One dan Purple Four menentang serangan musuh. Dia menyadari bahwa ada cincin cahaya hijau samar yang terus-menerus terakumulasi ke arah tengkorak setiap kali tengkorak raksasa menyemburkan api hijau. Seolah tengkorak itu menyerap sesuatu dari sekelilingnya. Tanggulin semakin yakin akan penilaiannya ketika dia menyaksikan adegan itu. Roar, cincin jiwa ketiganya berkilau ketika Golden Dragon Roar terdengar sekali lagi. Api hijau menyembur dari mulut tengkorak itu sedikit berkedip tapi sepertinya tidak melemah. Namun, orang akan melihat cahaya hijau samar di sekitar tengkorak menghilang setiap kali roar naga emas dilepaskan. Sementara itu, Tanggulin melompat dari samping. Tombak naga emas sudah muncul di telapak tangan kanannya berkedip dengan cahaya keemasan. Sinar emas yang menusuk terpancar dari tubuhnya saat dia mengayunkan lengannya untuk mengubah tombak naga emas menjadi elektroda emas yang melesat langsung ke dahi tengkorak. Seluruh proses dari meluncurkan Golden Dragon Roar hingga melemparkan Golden Dragon Spear selesai pada saat yang dibutuhkan untuk mengedipkan mata seseorang 2 kali. Tampak jelas bahwa tengkorak raksasa itu dipengaruhi oleh Golden Dragon Roar. Sementara itu, tombak naga emas sudah tiba di tengah dahi tengkorak dalam waktu sepersekian detik. Perisai lampu hijau muncul secara bersamaan. Tetapi meskipun demikian, itu ditembus oleh tombak naga emas.
Perisai menghilang dalam sekejap saat kontak dengan ujung Golden Dragon Spear. Tombak naga emas dilengkapi dengan 3 kemampuan khusus yang menusuk, menembus, dan melahap. Setiap kali Tang Wulin menembus lapisan segel Raja Naga Emas, kendali dan pemahamannya terhadap tombak naga emas akan dinaikkan oleh peringkat. Tengkorak raksasa miring ke belakang karena momentum yang diciptakan oleh tombak naga emas setelah menembus perisai. Api hijau di mulutnya menyembur ke langit. Tang Wulin mengeluarkan raungan naga yang keras dan berbeda saat dia berada di udara. Kilatan bayangan emas muncul di udara saat ia meluncurkan Golden Dragon Fleece. Bab 857. Tang Wulin segera melemparkan tombak naga emas sebelum mendesak lalat naga emas ke sisi tengkorak raksasa saat ia mengayunkan tangan kanannya dengan berani. 5 aliran cahaya keemasan gelap, 7 meter panjangnya bersinar satu kali ketika sinar menerpa tengkorak raksasa itu. Suara gesekan dan hantaman terdengar bersamaan. Cahaya hijau menghilang sekaligus ketika api yang tak terhitung jumlahnya keluar dengan intens. Tang Wulin menyilangkan tangannya untuk melindungi dirinya saat sinar keemasan menyelubungi tubuhnya. Dia berjungkir balik mendarat di tanah. Dia melambaikan tangan kanannya sekali untuk menyulap aliran cahaya keemasan yang melesat ke depan sebelum kembali ke tangannya seperti bumerang. Itu adalah Golden Dragon Spear yang telah memberikan kinerja luar biasa sebelumnya. Jangankan Yellow One, Yellow Two, dan Yellow Four, bahkan Purple One terpana menyaksikan adegan ini. Seluruh episode hanya mengambil 2 napas dari saat Tang Wulin mengalami ledakan sampai dia menghancurkan tengkoraknya. Tengkorak yang telah memberi mereka banyak masalah akhirnya hancur. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Pergi, cepat. Tang Wulin berteriak keras untuk menyentak rekan-rekannya keluar dari kebingungan mereka. Mereka segera bereaksi dan dengan cepat berlari keluar dari zona pabrik bersama dengannya. Kekuatan menakutkan dan sombong menghilang begitu mereka keluar dari pabrik. Tidak ada musuh yang mengejar mereka juga. Purple One mengayunkan tangannya dan menembak Tang Sek Combat Vehicle. Dia mengambil memimpin dan melompat ke dalam kendaraan sementara sisanya melompat ke dalam kendaraan secara berurutan. Dia menginjak pedal gas sampai maksimum saat dia mendorong mereka dengan kecepatan penuh kembali ke tempat mereka berasal. Di distrik pabrik, sesosok muncul diam-diam dari jauh. Dia tampak seperti pria paruh baya berusia di atas 40 dengan 7 cincin jiwa berkilauan di tubuhnya. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 3 jiwa hitam. Tangan kanannya memegang tongkat hitam pekat dengan bola cahaya yang muncul sebagai kabut cahaya hijau yang melayang di atas tongkat itu. Ekspresinya tidak menyenangkan dan suram. Dia menghancurkan iblis Devor Skullku. Aku takut orang-orang dari Tang Sek akan segera datang. Kami tidak bisa menangani semuanya karena kami harus segera pergi setelah kami mengumpulkan semua jiwa yang berduka di sini. Ya, hamparan tengkorak besar yang diatur padat terbang dari sekelilingnya. Setiap tengkorak berkilauan dengan nyala api hijau di rongga matanya. Tengkorak-tengkorak ini yang jauh lebih kecil dari tengkorak raksasa terbang dengan cepat ke segala arah. Kendaraan tempur Tang Sek melaju dengan kecepatan tinggi. Armor perang kelompok itu secara bertahap ditarik ke dalam tubuh mereka disertai dengan aliran cahaya. Yellow Four tidak tahan untuk tidak menatap Tang Wulin dengan heran. 3 kuning. Bagaimana kamu melakukan itu? Serangan sebelumnya sangat menakjubkan. Tengkorak itu meledak berkeping-keping sekaligus. Ya Tuhan, kau benar-benar mengesankan. Tang Wulin berbicara. Bukannya aku mengesankan. Hanya saja tengkoraknya tidak sekuat yang kamu bayangkan. Purple One baru saja menyelesaikan laporannya ke markas. Sinyal komunikasi telah kembali normal setelah meninggalkan distrik pabrik. Dia tidak dapat membantu berbalik setelah mendengar kata-kata Tang Wulin dan bertanya. Ceritakan apa yang terjadi. Tang Wulin menjawab. Ketika suara isakan itu muncul, kami belum melihat tanda-tanda kehidupan. Ini menunjukkan bahwa suara tidak dihasilkan oleh bentuk kehidupan. Saya baru-baru ini menyaksikan beberapa situasi aneh. Karena itu, saya membuat tebakan berani bahwa suara isakan mungkin dibuat oleh roh dendam di dalam pabrik. Menilai dari misi kami, pabrik target terlibat dalam insiden kebocoran zat berbahaya besar sehingga pasti ada banyak kematian. Para korban tak berdosa yang terbunuh secara tak sengaja bisa menjadi roh pendendam.
Roh-roh pendendam ini seharusnya binasa secara alami, tetapi mereka bisa hidup dalam waktu yang lebih lama jika seseorang sengaja memanipulasi keberadaan mereka. Seperti tuan roh jahat. Jadi, aku membuat spekulasi yang berani bahwa itu adalah roh pendendam ketika kita tidak bisa menentukan sumber suara isakan itu. Mungkin itu adalah roh pendendam dari orang-orang yang meninggal di pabrik sebelumnya. Ilusi yang muncul kemudian bisa dipicu oleh roh pendendam. Seseorang akan membutuhkan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk mengendalikan roh pendendam. Kami tidak tahu di mana musuh kami bersembunyi. Untuk meninggalkan pengepungan yang ketat, kami harus mengganggu kendali musuh terhadap roh-roh pendendam. Oleh karena itu, saya menggunakan keterampilan jiwa saya. Efek dual sonik dan spiritual yang mengejutkan mengaum membuat roh-roh pendendam kehilangan kendali sesaat sehingga kami bisa melarikan diri dari tempat itu. Meskipun tengkorak raksasa memiliki kemampuan menyerang yang kuat, saya perhatikan bahwa ada banyak cahaya yang mirip dengan roh dendam yang membuat kami takut berkumpul di bawah tengkorak. Oleh karena itu, saya membuat perkiraan liar bahwa sumber energi tengkorak raksasa itu kemungkinan besar berasal dari roh-roh pendendam di pabrik. Jika tebakan saya benar, Tang Wulin berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jika dia tidak sekuat itu, maka tengkorak yang dilepaskannya secara alami akan cacat dalam pertahanannya juga. Saya menggunakan pengetahuan ini untuk meluncurkan serangan. Seperti yang diharapkan, itu dengan mudah dihancurkan setelah penyaluran roh-roh pendendam dihentikan. Dugaan saya dikonfirmasi ketika tidak ada yang mengejar kami setelah kami meninggalkan tempat itu. Musuh tentu tidak sekuat itu. Dia bukan lawan yang layak di luar pabrik. Orang-orang di kendaraan tempur Tang Sekte menjadi diam setelah mendengarkan analisis Tang Wulin. Setelah beberapa lama, Purple One yang mengendarai kendaraan berbicara perlahan. Apakah Anda benar-benar memasuki pabrik yang sama dengan kami? Jelas suaranya terdengar agak pahit. Dia adalah kapten misi. Namun dia tidak menemukan tujuan sebenarnya musuh dan membuat penilaian yang tepat terhadap situasi ketika mereka dihadapkan pada bahaya. Jika bukan karena dugaan Tang Wulin yang benar dan upaya heroiknya untuk mengubah gelombang pada saat-saat penting, mereka mungkin masih akan terjebak di tempat itu. Yellow One, Yellow Two, dan Yellow Four juga memandang Tang Wulin seolah-olah dia monster. Kemampuan bertarungnya sangat mengesankan. Tetapi kemampuan analitisnya bahkan lebih luar biasa. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Dia tidak berpikir itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan, terasa cukup normal baginya. Mengapa rekan satu timnya kagum padanya? Dia tidak menyadari bahwa dia telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah menjalani pelatihan khusus di Pulau Iblis yang mencakup kemampuannya untuk mengamati, bereaksi terhadap keadaan darurat, dan membuat keputusan cepat. Dia telah jauh melampaui kemampuan orang biasa dan bahkan pejuang Sekte Tang. Kemampuan luar biasa yang dia ungkapkan secara tidak sengaja sudah cukup untuk mengejutkan rekan satu timnya. Kendaraan tempur Sekte Tang berhenti setelah didorong ke kota. Mereka menunggu kedatangan bala bantuan. Tidak butuh waktu lama sebelum dua pejuang hitam muncul diam-diam. Kedua pejuang kulit hitam memandang Tang Wulin dengan persetujuan sebelum mereka menghilang ke dalam malam. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Yellow One bertanya pada Purple One. Purple One menjawab, kami akan menunggu hasilnya di sini. Pada saat yang sama, kami juga dapat memeriksa apakah misi kami selesai. Setiap orang dapat beristirahat sebentar di dalam mobil jika Anda lelah. Saya akan berjaga-jaga. Sementara dia sedikit iri dengan kemampuan Tang Wulin. Dia juga merasa bersalah. Jika bukan karena upaya tegas Tang Wulin untuk mengubah air pasang, mereka akan menderita kerugian besar kali ini. Apalagi mereka bisa dimusnahkan. Jika itu masalahnya, dia tidak bisa membebaskan dirinya dari tanggung jawab sebagai kapten. Tang Wulin berjalan menuju Purple One dan hendak mengatakan sesuatu ketika Purple One menggelengkan kepalanya pada Tang Wulin. Saya baik-baik saja. Tidak perlu menghibur saya. Saya sangat senang memiliki rekan setim seperti Anda. Juga, saya menyadari bahwa kita masih kekurangan di banyak daerah untuk melawan penguasa roh jahat. Saya akan bekerja keras untuk mengkompensasi kekurangan saat saya kembali ke markas. Tang Wulin memberinya acungan jempol karena ia telah membuktikan dirinya sebagai pejuang.
Ada beberapa alasan yang menyebabkan kegagalan Purple One untuk bereaksi terhadap situasi darurat hari ini. Salah satunya karena itu terjadi secara tiba-tiba. Sementara yang lain adalah kurangnya pemahaman tentang tuan-tuan roh jahat. Selain fakta bahwa dia bukan orang yang tenang, dia juga tidak memiliki pengalaman untuk melawan tuan roh jahat. Bab 858. Namun, semua hal ini tidak memengaruhi kualitasnya yang luar biasa. Melawan tuan-tuan roh jahat adalah perjalanan yang panjang dan sulit. Penampilan Tang Wulin sedikit mengganggunya. Namun demikian, selama dia tetap menjadi pejuang, dia akan terus meningkatkan dirinya. Yellow One, Yellow Two, dan Yellow Four datang dan berterima kasih pada Tang Wulin. Situasi di pabrik tidak menentu. Tidak ada yang punya niat untuk beristirahat. Jadi mereka hanya bisa menunggu di sini dengan sabar. Mereka menunggu sampai langit hampir cerah ketika dua pejuang kulit hitam kembali dengan berita itu. Para penguasa jiwa jahat di dalam pabrik telah pergi. Keputusan Tang Wulin benar. Para penguasa jiwa jahat telah menggunakan hantu di dalam pabrik. Ada juga sebuah altar di bawah pabrik. Dilihat dari penggunaan altar, para hantu pabrik telah diusir. Banyak jiwa korban dalam serangan teror telah diusir di altar oleh tuan-tuan roh jahat. Setiap orang memiliki hati yang berat setelah menerima informasi. Pada saat yang sama, dua pejuang kulit hitam juga mengumumkan bahwa misi mereka tercapai. Untuk kinerja luar biasa Tang Wulin di seluruh misi, ia dianugerahi setengah dari hadiah misi sementara 4 pejuang lainnya membagi setengah sisanya di antara mereka sendiri. Seseorang tidak bisa menolak hadiah yang diberikan meskipun kerendahan hati seseorang. Ketika para petarung superior telah memutuskan, para petarung peringkat bawah tidak punya pilihan selain untuk patuh. Juga, Purple One dan yang lainnya dengan tulus berpikir bahwa Tang Wulin pantas menerima hadiahnya. Penghargaan misi sudah berlipat 2 untuk memulai. Sekarang setelah memiliki setengah dari itu untuk dirinya sendiri, Tang Wulin pasti menuai hadiah yang lebih dari sekadar dermawan. Namun, misi itu juga meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatinya. Dia telah melihat kebiadaban pemujaan Roh Kudus. Bahkan dengan kekuatan federasi, tidak ada yang bisa dilakukan untuk kultus Roh Kudus. Meskipun serangan itu telah terjadi sejak lama, mereka masih tidak dapat menemukan kekuatan utama misi Roh Kudus saat ini. Kali ini, mereka akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk setelah semua masalah. Tetapi Tuan Roh Jahat masih berhasil melarikan diri. Memang akan sulit untuk percaya bahwa mereka tidak menerima bantuan dari luar. Jaringan batin kultus Roh Kudus benar-benar menakutkan. Purple One mengemudikan kendaraan tempur Tang Sekte kembali ke kota Shrek. Setelah dia melaporkan penyelesaian misi dan mengklaim poinnya, seluruh tim dibubarkan. Tang Wulin tidak menerima misi lagi. Sebagai gantinya, dia kembali ke akademi. Dia ingin kembali dan mengambil barang-barangnya sebelum yang lain. Kemudian, ia berencana pergi ke kota Heaven Dow di mana pamannya berada. Ketika dia telah menyelesaikan misi, dia tahu bahwa asosiasi pandai besi tidak terpengaruh oleh ledakan besar. Ini ternyata merupakan kekayaan besar di tengah kemalangan. Segala sesuatu di dalam Akademi Shrek tetap sama. Tang Wulin pergi ke pelataran dalam. Dia melanjutkan ke Sigat Island untuk melaporkan dirinya sendiri. Dia baru saja mencapai Pulau Sigat ketika dia terkejut melihat seseorang menunggu di pantai. Orang itu mengenakan pakaian putih dan tangannya di belakang. Wajahnya yang tampan tampak dingin. Ketika dia melihat Tang Wulin datang, dia hampir tidak terganggu. Sebaliknya, dia melambai padanya. Tang Wulin mengetuk permukaan air dengan ujung jari kakinya dan mendarat dengan mantap di pantai. Kemudian, dia dengan cepat membungkuk dan memberi hormat. Penatua Yun. Orang yang sedang menunggu di pantai tidak lain adalah Pavilion Master Shrek Academy saat ini. Atlas Douluo Yunming. Yunming sedikit mengangguk ke arahnya. Ikut aku. Dia berbalik dan berjalan menuju bagian dalam Pulau Sigat. Tang Wulin buru-buru mengikutinya. Secara lahiriah, Yunming sepertinya tidak berjalan sangat cepat. Namun, Tang Wulin harus berlari dengan sekuat tenaga hanya untuk mengikutinya. Pulau Sigat tidak sebesar itu. Dalam waktu singkat, Tang Wulin mengikutinya ke Pavilion Dewa Laut. Mereka memasuki Pavilion Dewa Laut. Tetapi Yunming tidak berhenti di aula. Sebaliknya, dia berjalan menaiki tangga.
Tang Wulin mengikuti di belakangnya dan melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak akrab dengan paviliun Dewa Laut yang membuatnya sangat ingin tahu tentang tempat itu. Gubuk kayu itu tidak luas dan dibangun bersandar di pohon emas. Itu adalah salah satu tempat paling dihormati di seluruh benua Douluo. Yunming membawa Tang Wulin ke lantai 3 paviliun Dewa Laut. Mereka pergi ke kamar kosong. Tidak ada furnitur di dalam ruangan. Hanya 2 bantal terburu-buru di lantai. Yunming duduk di salah satu yang lebih jauh di dalam ruangan. Dia menunjuk ke bantal di seberangnya. Duduk. Tang Wulin mematuhi dan duduk. Dia merasa kaget sekaligus penasaran. Mungkinkah Penatua Yun menungguku di tepi pantai? Dia sama sekali tidak terkejut bahwa Yunming tahu tentang kepulangannya. Dengan basis kultivasi Penatua Yun, dia menganggap bahwa Penatua Yun akan tahu saat dia menginjakkan kaki di kota Shrek. Apakah Anda punya berita tentang Naer? Tanya Yunming dengan suaranya yang rendah. Tang Wulin bergidik dalam hati. Tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia tidak punya berita. Apakah itu tentang Naer atau Gu Yue? Yunming tiba-tiba berkata. Kamu sudah membentuk pusaran kekuatan jiwa. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Dia lalu mengangguk. Meskipun dia tidak bisa memahami peringkat Yunming. Dia bertanya-tanya tentang kemampuan matanya yang bisa melihat pusaran kekuatan jiwa seseorang hanya dengan melihat orang itu. Seolah-olah tubuhnya bisa dilihat melalui tatapan Yunming. Alis Yunming sedikit berkerut. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya, dia berbicara setelah beberapa saat. Apakah ada masalah? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Seperti yang dikatakan guru. Vortex kekuatan jiwa adalah normal. Saya sendiri tidak yakin mengapa pusaran kekuatan jiwa terbentuk pada peringkat saya. Saya pikir itu hanya akan muncul sebelum saya mencapai peringkat ke-7. Yunming berkata, sebenarnya, pusaran kekuatan jiwa dan pangkat tidak terkait. Itu hanya terkait dengan kepadatan kekuatan jiwa seseorang. Setelah kekuatan jiwa Anda telah mencapai tingkat konsentrasi tertentu, itu akan semakin menyerupai padatan. Namun, tidak ada kekuatan jiwa dalam bentuk padat. Karenanya, kekuatan jiwa yang hampir solid akan ada dalam kondisi unik. Dan itu adalah pusaran. Sederhananya, jika Anda memiliki sirup coklat yang sangat pekat, dan Anda membiarkannya sendiri dalam keadaan alami, itu akan dengan cepat menjadi potongan-potongan. Atau, bayangkan secangkir air hipersalin. Kristal akan dengan cepat membentuk dan mengendap di bagian bawah cangkir. Namun, saat Anda mengaduknya terus-menerus dan mempertahankan pengadukannya, mereka akan tetap dalam keadaan cair. Cairan tersebut dapat mempertahankan kepadatan tinggi dan juga didistribusikan secara merata. Itu sama dengan kekuatan jiwa. Setelah kekuatan jiwa Anda mencapai tingkat tertentu, tubuh Anda secara alami akan mengelolanya. Pada saat yang sama, tubuh Anda akan membimbingnya untuk membentuk pusaran. Ini adalah proses alami penanaman kekuatan jiwa hingga kondensasi inti jiwa. Pusaran kekuatan jiwa itu sendiri memiliki kekuatan menarik yang kuat. Ini menarik kekuatan jiwa dalam diri Anda. Dan memiliki daya tarik yang sangat kuat pada energi asal dunia luar. Ini dapat membantu Anda memperoleh 2 kali hasil dengan setengah upaya dalam kultivasi Anda. Sangat jarang bagi Anda untuk dapat membentuk pusaran kekuatan jiwa dengan basis budidaya 5 cincin Anda. Saat itu, saya juga membentuk pusaran kekuatan jiwa ketika saya berada di peringkat ke-59. Setelah itu, tingkat kultivasi saya dari peringkat 60 ke peringkat 70 tidak jauh berbeda dari peringkat 50 hingga peringkat 60. Setelah mendengar kata-kata Yunming, Tang Wulin memiliki pengetahuan yang baru ditemukan tentang pusaran kekuatan jiwa. Juga, dia heran bahwa paviliun-paviliun Dewa Laut Penatua Yun telah memberikan pengetahuannya kepadanya. Dia membentuk pusaran kekuatan jiwanya di peringkat ke-59. Apakah ini berarti saya akan mengungguli dia dalam aspek ini? Meskipun dia terkejut, Tang Wulin ingat semua yang dikatakan Yunming. Ini adalah ajaran seseorang yang dianggap sebagai yang terbaik di bawah langit. Mayoritas penguasa jiwa tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu dalam hidup mereka. Ketika Yunming melihat bahwa Tang Wulin mendengarkan dengan penuh perhatian, ia melanjutkan, mulai sekarang, yang harus Anda lakukan hanyalah berkultivasi secara konvensional.
Dengan pusaran kekuatan jiwa sebagai fondasi Anda, basis kultivasi Anda akan meningkat dengan sangat cepat. Jika Anda memiliki masalah, Anda bisa datang dan bertanya kepada saya di Paviliun Dewa Laut. Dimengerti. Terima kasih, Penatua Yun, kata Tang Wulin dengan penuh hormat. Yun Ming menatapnya dengan tatapan yang sedikit rumit. Saya orang yang sangat emosional. Karena apa yang terjadi pada Naer. Itu sebabnya saya tidak menyukai Anda. Tang Wulin tertegun. Tapi dia hanya bisa menjawab dengan senyum pahit. Mengenai Naer, hatinya juga dipenuhi dengan penyesalan. Yun Ming melanjutkan. Ketika saya mempertimbangkan akademi, saya tahu saya seharusnya tidak merasa seperti itu. Kali ini, efek pelatihan militer Anda di Pulau Iblis sangat bagus. Saya menerima kabar dari mereka bahwa hasil Anda bahkan melampaui sebagian besar senior Anda. Tang Wulin tidak menjawab. Apakah dia memujiku? Yun Ming berhenti seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Namun, sepertinya dia tidak memiliki kesimpulan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu boleh pergi." Baiklah. Tang Wulin berdiri dengan tergesa-gesa. Setelah membungkuk pada Yun Ming sekali lagi, dia berbalik dan pergi. Saat dia melihat Tang Wulin surut, Yun Ming menghela nafas dengan lembut dan memijat alisnya. Pintu kecil di sisi ruangan terbuka. Roh Kudus Douluo Yali berjalan keluar dari dalam. Dia bergerak ke belakang Yun Ming dan meremas bahunya dengan ringan. Kamu masih belum bisa mengambil keputusan. Anak ini benar-benar luar biasa. Dengan temperamen dan kemampuannya, dia pasti dapat memikul tanggung jawab besar. Yun Ming menggelengkan kepalanya. Aku masih tidak menyukainya. Kita lihat saja nanti. Yali menghela nafas pelan. Jangan mendorongnya terlalu jauh. Bab 859. Senyum tipis muncul di wajah Yun Ming. Aku tidak khawatir tentang itu. Dia bukan hanya salah satu dari Shrek Seven Monsters di Akademi. Dia juga seorang pejuang Tang Sek pada saat yang sama. Tindakan saya kali ini telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Akademi. Anggap saja sebagai menempatkan dia melalui cobaan tambahan. Atur pertemuan untuk memberitahu yang lain bahwa kami akan mempertimbangkan Tang Wulin sebagai calon tetua penghuni Paviliun Dewa Laut. Tapi, informasi ini tidak boleh sampai ke pihak luar. Termasuk Tang Wulin sendiri. Dimengerti. Yun Ming berdiri dan memegang tangan istrinya. Sebenarnya, aku menantikan keajaiban yang mungkin dia ciptakan di masa depan. Master Paviliun Dewa Laut sebelumnya harus menanggung siklus kesulitan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka akhirnya mampu memikul tanggung jawab yang berat. Yali tersenyum. Saya sangat menyukai anak ini. Saya percaya dia bisa melakukannya. Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Akademi, seseorang yang lulus semua uji coba di Pulau Iblis memenuhi syarat untuk menjadi sesepuh penghuni Paviliun Dewa Laut. Jika orang itu berhasil memecahkan rekor juga, maka orang itu akan menjadi Master Paviliun Dewa Laut berikutnya. Hasilnya jelas bagi semua orang. Yun Ming tersenyum. Aku punya rencana. Tang Wulin keluar dari Paviliun Dewa Laut. Tetapi dia masih merasa bingung. Apakah Tuan Paviliun Dewa Laut? Penatua Yun datang menjemputnya di pantai hanya untuk memberinya beberapa tips tentang metode penanaman pusaran kekuatan jiwanya. Dia bisa merasakan bahwa Yun Ming memiliki sesuatu untuk dikatakan tetapi menahan diri. Meskipun demikian, dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Yun Ming. Dalam kasus apapun, Penatua Yun tampaknya telah menerimanya sampai taraf tertentu. Ini kabar baik. Tang Wulin kembali ke rumah dan membawa semua yang disimpannya. Kemudian, dia pergi ke rumah kayu di mana Scarlet Dragon Douluo Zuoxi tinggal. Kakek Zuoxi berjemur di halaman. Ketika seseorang telah mencapai basis kultivasi seseorang, tidak ada lagi kebutuhan untuk berkultivasi sepanjang waktu. Lebih banyak waktu dihabiskan untuk memahami dunia. Pencerahan instan adalah wawasan yang dibutuhkan untuk terobosan. Ketika Zuoxi melihatnya, dia sama sekali tidak terkejut. Dia tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda bertemu dengan Master Paviliun?" Tang Wulin menjawab dengan rasa ingin tahu. "Kamu tahu," Zuoxi berkata sambil tersenyum. "Wajar kalau dia menemukanmu. Datang dan duduklah di sisi kakek buyut Anda," katanya sambil menunjuk kursi di sebelahnya. Tang Wulin pergi ke samping Zuoxi dan duduk. Zuoxi berkata,
Ceritakan tentang pengalamanmu selama perjalanan ini. Setelah dia selesai, dia menutup matanya. Tidak ada yang perlu disembunyikan Tang Wulin dari kakeknya. Dia kemudian menceritakan pertemuan yang dia lakukan bersama rekan-rekannya. Dari kejadian di kereta ekspres jiwa yang melawan para penguasa jiwa jahat yang kuat hingga kedatangan mereka di kota Nordsea dan pengalaman mengerikan mereka di Pulau Setan. Ia menceritakan keseluruhan cerita secara terperinci. Satu-satunya hal yang ia tinggalkan adalah misi pejuang Tang Sekte di mana ia berpartisipasi setelah pelatihan militernya. Zuo Xi mendengarkannya dengan mata terpejam. Dia hanya membuka matanya setelah Tang Wulin menyelesaikan narasinya. Zuo Xi menghela nafas pelan dan berkata, "Kedamaian di benua tampaknya akan segera berakhir. Generasi saya sudah tua. Tanggung jawab untuk mengubah dan melindungi benua terletak di pundak muda generasi Anda." Tang Wulin menatapnya dengan kaget. "Grand Teacher, apakah ini benar-benar serius?" Zuo Xi merendahkan suaranya dan berkata, "Ini lebih serius dari yang kamu bayangkan. Ada beberapa masalah di antara para petinggi federasi. Beberapa dari mereka secara terbuka bertarung sendiri di dalam federasi. Di permukaan, federasi masih tenang dan damai. Tetapi sebenarnya, pertikaian itu cukup serius. Insiden Heaven Door City kali ini adalah hasil dari pertikaian tersebut. Sebagai anggota Kongres Federasi, Mo Wu adalah calon penggantinya. Tetapi ia meninggal dalam serangan mendadak Roh Kudus. Ini semakin meningkatkan konflik di antara anggota Kongres. Meskipun kita tidak dapat memastikan anggota Kongres mana yang berafiliasi dengan kultus Roh Kudus. Tidak ada keraguan bahwa ada orang dalam di antara anggota Kongres yang melindungi mereka. Jika tidak, sepertinya kita akan mengalami kesulitan dalam waktu dekat. Federasi bukan satu-satunya yang menghadapi masalah. Saya pernah mendengar bahwa ada juga konflik batin di Spirit Pagoda. Bahkan di sisi Star Luo Empire. Pemberontakan kerangka hijau tampaknya telah menerima beberapa bentuk dukungan. Perang mereka dengan pejabat Star Luo Empire semakin meningkat. Tampaknya seluruh Dou Luo Star sedang mengalami masa-masa sulit. Otak Tang Wulin sedang berpikir keras tentang hal itu. Namun, dia sama bingungnya seperti sebelumnya. Bagaimanapun, dia hanya seorang siswa belaka dari Akademi Shrek. Dia tidak terlalu akrab dengan situasi benua itu. Dia bekerja sangat keras dan terutama berfokus pada kultivasinya. Zuo Xi berkata, "Kamu tidak perlu menyusahkan diri dengan masalah ini. Setidaknya Anda harus menunggu setelah lulus dari pengadilan sebelum Anda terlibat dalam semua ini. Tapi, Anda harus ingat, sebagai pemimpin dari Shrek Seven Monsters generasi ini, tidak mungkin Anda dapat menghindari tanggung jawab ini. Shrek Academy selalu netral, tapi itu selama masa damai. Begitu ada ancaman yang dapat menyebabkan pergolakan di benua itu dan membahayakan kehidupan rakyat jelata, Akademi akan mengambil tindakan pencegahan. Apakah Anda mengerti apa yang saya coba katakan?" Tang Wulin sedikit mengangguk, tanpa ragu. Warisan Shrek Academy selama puluhan ribu tahun telah berurat berakar di benua Dou Luo. Lulusan akademi yang luar biasa itu ada di mana-mana memegang berbagai posisi berpengaruh di benua itu. Begitu akademi melakukan panggilan dengan suara keras, kekuatan yang akan dikumpulkannya sangat hebat. Zuo Xi mengangkat tangan dan menekan bahu Tang Wulin. "Di masa depan, tekanan yang kamu alami hanya akan meningkat. Anda kemudian akan benar-benar memahami manfaat yang Anda peroleh dari perjalanan Anda ke Pulau Iblis. Saya hanya berharap bahwa semakin besar tekanan, Anda akan semakin termotivasi. Ayo, ceritakan tentang masalah yang Anda hadapi saat Anda berkultivasi termasuk Golden Dragon Nine Moves." Tang Wulin tinggal di rumah kayu Zuo Xi sampai malam tiba. Setelah instruksi Zuo Xi, dia mengatasi semua masalah yang muncul baru-baru ini. Dia tinggal di Pulau Sigat malam itu. Dia tinggal di rumah kayu yang ditinggalkan Gu Yue. Dia duduk di tepi tempat tidur dan memandangi cahaya bulan yang jernih dan terang di luar jendela. Wajah cantiknya muncul di benaknya. Dia sepertinya merasakan kehadirannya. Skala naga perak di dadanya memantulkan cahaya bulan yang lembut. Dia tidak bisa tidur pada malam hari. Keesokan harinya, Tang Wulin meninggalkan akademi pagi-pagi sekali. Dia telah mengatakan kepada Zuo Xi bahwa dia akan berada di kota Heaven Door selama sebulan. Dia akan pergi ke sana dan belajar untuk menempa dari pengrajin suci Zhen Hua.
Level penempaannya telah mencapai hambatan penting saat ini. Begitu dia bisa mencapai penyempurnaan jiwa, dia akan memasuki dunia baru di bidang penempaan. Sebagai pandai besi peringkat 6 termuda di dunia penempaan saat ini, begitu ia mencapai terobosan, ia akan memiliki kemungkinan tak terbatas dalam hal penempaan. Setelah keluar dari akademi, Tang Wulin tidak pergi ke stasiun kereta ekspres jiwa untuk naik kereta jiwa. Dia benar-benar takut dengan kereta jiwa sekarang, terutama rute antara Shrek City dan Heaven Doe City. Dia telah kehilangan hitungan insiden yang dia temui di rute ini sendirian. Demi keselamatan penumpang dan dirinya sendiri, ia memutuskan bahwa lebih baik tidak naik kereta jiwa. Dia tiba di Battle Soul Hall of Tang Sek. Tang Wulin melanjutkan untuk menebus kendaraan tempur Tang Sek dengan poinnya. Setelah pengalaman sebelumnya mengendarai kendaraan tempur, Tang Wulin menyukai mode transportasi ini. Selain kecepatan tinggi, itu sangat stabil. Satu-satunya kekurangan adalah tidak memiliki fitur khusus. Meski begitu, peralatan pada kendaraan jauh melampaui mobil biasa lainnya. Adapun misinya, dia sudah mengambilnya. Sekarang, dia hanya perlu menunggu untuk ditingkatkan. Bagaimanapun juga, teknik dan mobil berbeda. Federasi memiliki peraturan ketat tentang mesia, terutama selama keadaan darurat. Tang Wulin memiliki banyak poin tempur. Dia masih memiliki keseimbangan besar setelah menebus kendaraan tempur Tang Sek. Dia menyimpan kendaraan tempur di ring penyimpanannya dan hanya melepaskannya setelah dia keluar dari pintu. Tidak seperti kendaraan tempur yang dia kendarai di hari lain. Dia telah menebus 1 dengan 3 baris kursi. Itu adalah kendaraan tempur Tang Sek yang dapat mengangkut 8 penumpang dengan kapasitas maksimum. Kecepatannya tidak secepat yang sebelumnya, tetapi memiliki kemampuan lintas negara yang lebih baik. Ada 7 anggota di antara Shrek Seven Monsters. Kursi tambahan secara alami disimpan untuknya. Bab 860. Dia mengendarai mobil dan melanjutkan perjalanan. Sistem kamuflase pada kendaraan tempur Tang Sek diaktifkan. Permukaan kendaraan ditutupi oleh lapisan cat biru tua. Di bawah cahaya redup, tampak hitam. Itu menunjukkan kilau mirip safir di bawah matahari, dan diekstraksi dari mineral. Warnanya dikenal sebagai biru kavansite. Itu tahan korosi, dan penerapannya memperkuat logam. Beberapa mesia juga memilih bahan-bahan ini sebagai cat penutup mereka. Tang Wulin mengendarai kendaraan tempur Tang Sek dan pergi di jalan raya dengan kecepatan kilat. Dia menuju ke Heaven Doe City. Perasaan antara mengendarai kendaraan dan mengendarai mobil berbeda. Tang Wulin memperhatikan bahwa kendaraan tempur Tang Sek sangat stabil dan mudah dikendalikan. Dia bisa dengan mudah mencapai kondisi menyatu dengan kendaraan. Meskipun berjalan dengan kecepatan tinggi, itu masih stabil. Hanya dalam 2 jam, landmark Heaven Doe City sudah bisa dilihat dari jauh. Tidak diketahui apakah Battle Soul Hall telah menangkap tuan-tuan roh jahat dari kultus Roh Kudus. Insiden di pabrik yang ditinggalkan itu masih sangat membebani hati Tang Wulin. Semakin dia memahami kultus Roh Kudus, semakin dia menyadari betapa mengancam mereka terhadap masyarakat dan federasi pada umumnya. Para penjahat itu harus ditangani sesegera mungkin. Tang Wulin keluar dari jalan raya dan melaju ke jalan utama menuju Heaven Doe City. Situasinya hampir mirip dengan hari sebelum kemarin. Masih ada banyak korban di kedua sisi jalan. Namun, mereka dirawat oleh agen resmi, dan jumlahnya berkurang. Dia berpendapat bahwa pekerjaan rekonstruksi akan memakan waktu lama. Lagi pula, kerusakan yang dilakukan cukup luas. Tidak bisa dihindari bahwa federasi memendam permusuhan terhadap kultus Roh Kudus. Saat ia memikirkan hal ini, Tang Wulin telah pergi ke pusat kota. Ada ketertiban di kota karena mobil-mobil polisi lazim ditemukan. Jika mobil polisi benar-benar efektif, tidak akan ada serangan mendadak. Tang Wulin menghela nafas dalam hati. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Paling tidak, orang-orang kota akan merasa nyaman. Asosiasi Pandai Besi Heaven Doe City tetap sebagai markas asosiasi pandai besi. Tang Wulin mengendarai mobilnya di dekat gedung dan berhenti setelah dia berbelok ke gang. Dia turun dari kendaraan dan menyimpannya di cincin penyimpanannya dan berjalan menuju asosiasi pandai besi. Dia berhasil sampai ke pintu sebelum dia berhenti di jalurnya.
Bukannya dia tidak ingin masuk. Tetapi pintu masuk utama Asosiasi Pandai Besi penuh sesak seperti kaleng sarden. Serahkan para pembunuh. Serahkan para pembunuh. Setidaknya ada 1.000 orang yang menghalangi pintu masuk ke Asosiasi Pandai Besi ketika mereka berteriak dengan marah. Orang-orang yang lebih gelisah bahkan mengambil batu dan mulai melemparkannya ke Asosiasi Pandai Besi. Pita kuning ditarik melewati pintu asosiasi. Ada polisi yang ditempatkan di belakang kaset kuning yang berusaha menjaga ketertiban. Sangat jelas bahwa mereka akan segera dikuasai oleh kerumunan yang hiruk-pikuk. Tang Wulin kaget dengan adegan itu. Dia menarik seorang pria di pinggir ke samping dan diberitahu oleh orang itu bahwa Asosiasi Pandai Besi dalam kesulitan besar. Menurut layar pengawasan, sebelum serangan mendadak pada Heaven Dow City terjadi, setidaknya selusin teroris yang meledakkan amunisi jiwa tetap yang terakhir terlihat menuju ke Asosiasi Pandai Besi. Untuk kota besar seperti Heaven Dow City, kamera pengintai jiwa praktis memantau semua jalan utama. Itu sebabnya para teroris tertangkap kamera. Meskipun tidak ada bukti bahwa Asosiasi Pandai Besi terkait dengan kultus Roh Kudus, rekaman itu dibocorkan oleh seseorang yang memiliki agenda. Warga kesal kota Langit Dow telah menemukan kambing hitam dan datang ke Asosiasi Pandai Besi. Markas Asosiasi Pandai Besi telah dikepung selama beberapa hari. Pintu utama tertutup rapat saat ini. Tidak ada pertanyaan bahwa insiden itu telah memberikan pukulan besar bagi reputasi Asosiasi Pandai Besi. Alis Tang Wulin terjalin erat. Dia benar-benar mempercayai tuan pamannya. Bagaimana Asosiasi Pandai Besi mungkin memiliki hubungan dengan tuan-tuan roh jahat? Selain itu, bagaimana rekaman pengawasan dapat dengan mudah diakses oleh publik? Paling tidak, itu seharusnya tidak dipublikasikan sebelum penyelidikan selesai. Ketika dia menganalisis situasi dengan tenang, jelas bahwa seseorang memiliki niat untuk menjebak Asosiasi Pandai Besi. Tang Wulin masih dapat dengan jelas mengingat pembunuhan tuan pamannya. Tanpa ragu, pembunuhan itu terkait dengan kultus Roh Kudus. Sebagai satu-satunya pengrajin ilahi di benua itu, tuan pamannya adalah duri di pihak mereka karena ia tidak mau menerima instruksi dari pemujaan Roh Kudus. Karena itu, lebih baik bagi mereka untuk membuangnya. Mayoritas warga didorong oleh emosi mereka, terutama mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai. Sulit bagi mereka untuk mengendalikan emosi mereka. Itu terutama benar ketika gedung administrasi kota Heaven Dow diledakkan. Hampir semua pejabat administrasi kota berpangkat tinggi meninggal. Pejabat baru yang tidak berpengalaman itu melakukan kesalahan ketika mereka mencoba menangani insiden tersebut. Siapa yang akan berada dalam posisi untuk membela Asosiasi Pandai Besi? Dalam keadaan seperti itulah tekanan pada Asosiasi Pandai Besi tumbuh. Apa yang harus dia lakukan? Tatapan Tang Wulin mencerminkan ia tenggelam dalam pikirannya. Karena dia mengetahui masalahnya, dia harus memikirkan cara untuk membantu tuan pamannya. Dia tidak terburu-buru untuk memasuki Asosiasi Pandai Besi. Sebaliknya, dia pergi ke sudut yang tidak mencolok dan mengamati dengan diam-diam. Mungkin ada 1.000 warga berkumpul di sini. Dan emosi mereka memuncak saat mereka tinggal di sekitarnya. Mereka sudah di sini selama berhari-hari menciptakan adegan seperti itu. Sebagian besar jendela kaca di samping gedung Asosiasi Pandai Besi hancur. Apa tujuan mereka membuat heboh seperti itu? Jika seseorang ingin menangani suatu insiden, pertama-tama ia harus menganalisisnya dengan tenang. Inilah yang diajarkan Old Demon Slot pada Tang Wulin. Gagasannya adalah orang paling cerdas di dunia adalah pemalas karena hanya pemalas yang akan memikirkan cara untuk menghemat waktu dan usaha. Jika seseorang melakukan hal-hal sembrono ketika dihadapkan pada suatu situasi, ia hanya akan membuang-buang waktu dan usaha. Hanya dengan berfokus pada target dan meraih kemenangan dalam satu gerakan, seseorang dapat menghemat waktu dan energi. Hanya dengan demikian seseorang akan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain. Misalnya tidur. Tang Wulin tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan Old Demon Slot. Meskipun demikian, ia belajar banyak darinya tentang cara melakukan sesuatu. Sebelumnya, dia tidak akan tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya bisa masuk untuk mencari paman tuannya dan bertanya tentang situasi Asosiasi Pandai Besi saat ini. Namun, dia jauh lebih tenang sekarang daripada sebelumnya.
Dia tetap di sudut tersembunyi dan mengamati setiap warga yang hadir menyebabkan kekacauan. Dengan basis kultivasi spiritual spirit abyss, ia dapat dengan mudah memeriksa seseorang secara detail. Hal pertama yang dia lakukan adalah memastikan apakah ada penguasa jiwa di tengah kerumunan. Tidak ada satupun master jiwa yang dapat ditemukan di antara para pembuat onar. Mereka semua adalah orang biasa. Namun, dia tidak menyerah. Sebaliknya, ia melanjutkan pengawasannya. Setelah beberapa saat, Tang Wulin memperhatikan bahwa ada beberapa pemimpin di antara warga yang membuat keributan. Setiap kali warga yang berteriak mengambil nafas, para pemimpin akan menyuarakan protes mereka dan memicu gelombang keributan baru. Ada 16 dari mereka. Mereka mendistribusikan diri ke seluruh wilayah yang dihuni oleh kelompok beribu-ribu. Tang Wulin juga memperhatikan bahwa orang-orang ini mengenakan komunikator mikro canggih di telinga mereka. Tang Wulin cukup akrab dengan nilai alat ini. Itu bukan sesuatu yang orang biasa mampu atau ingin membeli. Ketika dia menyimpulkan temuannya, itu tidak berarti apa-apa ketika dilihat secara individual. Tetapi secara kolektif, sejumlah hal dapat dibuktikan. Tang Wulin tidak membutuhkan bukti terperinci. Dia berbalik dan pergi. Dia berjalan menuju area yang lebih gelap di jalan. Serahkan para pembunuh. Hukuman asosiasi pandai besi. Teriak warga di bagian atas suara mereka. Bawa presiden asosiasi pandai besi ke sini untuk memberi kita penjelasan. Anggota asosiasi pandai besi harus dikirim ke guillotine. Kalian sekumpulan master roh jahat seharusnya mati. Teriakan kutukan menandakan udara. Tiba-tiba, sesosok-sosok masuk ke kerumunan secepat kilat. Dia muncul dalam sekejap. Energi tak berbentuk dikeluarkan dari tubuhnya. Dimanapun dia lewat, kerumunan itu didorong ke samping. Jubah kuning dan topeng kuning. Dia mengenakan lencana pejuang kuning sekte Tang di dadanya. Dia mengangkat tangan dan meraih seseorang dari kerumunan yang menyerukan keadilan untuk dilayani kepada para pembunuh. Tak lama setelah itu, tanpa menunggu kerumunan bereaksi, dia tiba-tiba berteriak, "Tidak ada tempat di mana Anda bisa lari." Lingkaran cincin jiwa bersinar terang di tubuhnya. Total ada 8 dering, 2 kuning, 2 ungu, dan 4 hitam. Aura yang sangat mendominasi meletus dari tubuhnya. Tanaman merambat ke biru-biruan raksasa yang muncul seperti naga besar ditembakkan dengan peluit. Mereka menembak ke langit pada awalnya. Lalu mereka terjun ke kerumunan. Mereka membungkus diri dengan kuat di sekitar target mereka yang telah mereka kunci sebelumnya. 1000 orang aneh itu menjerit histeris karena kejadian yang tiba-tiba dan mengejutkan. Aula pertempuran jiwa Tang Sekte menangkap tuan roh jahat dari Roh Kudus Cult. Tidak perlu khawatir. Kekuatan spiritual naga emas yang memukau terkandung dalam suara Tang Wulin. Dia berhasil menekan teriakan kaget dari kerumunan dalam waktu singkat. Polisi di belakang pita kuning itu berlari cepat ke arahnya. Ketika mereka melihat pakaian Tang Wulin, lencana petarung di dadanya, dan jiwa berdering di tubuhnya, mereka tiba-tiba berhenti di jalur mereka dan tidak melangkah lebih jauh. Bersambung.